Haleluya. 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 Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa mulai hari ini dan seterusnya kita bisa lagi beribadah di rumah Tuhan, di mana 3 bulan lebih kita tidak bisa berada dan berkumpul di rumah Tuhan karena pandemi COVID-19 ini. Dan saya sudah dapat perintah untuk bisa menjalankan ibadah kita di tempat ini seperti biasa. Walaupun masih ada beberapa daerah di negara kita ini yang belum bisa melaksanakan ibadah karena masih masuk zona merah. Bahkan ada zona hitam sehingga membuat mereka tidak bisa menjalankan ibadah seperti kita. Saya ucapkan selamat kita beribadah kepada Tuhan, baik yang di rumah Tuhan, di dalam, di luar maupun yang ada di rumah masing-masing. Mari kita persiapkan kehidupan kita untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan lihat firman Tuhan. Kembali tema gereja kita tahun 2020, persiapkan dirimu. Kalau saudara perhatikan khotbah 3 bulan lebih yang saya sampaikan dalam masa ibadah online, semua berhubungan dengan pandemi COVID-19. Kalau saudara masih ingat, saya mulai khotbah saya, jangan takut, ada perlindungan Tuhan bagi hidup orang percaya. Amin. Saudara percaya ada perlindungan Tuhan di tempat ini? Di rumah saudara? Amin. Lalu yang terakhir, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, apa yang harus kita persiapkan lagi saudara dalam firman Tuhan pagi hari ini? Kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam masa sukar akhir zaman. Judul firman Tuhan yang saya sampaikan pagi ini adalah masa sukar akhir zaman. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab 2 Timotius pasal 3. Kita akan membaca 5 ayat di sana. Kita baca bergantian, seperti biasa, yang pertama pria, yang kedua wanita, dan seterusnya. Pria lebih dulu, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Sama-sama ayat 5. Secara lahiria mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Puji Tuhan. Saudara, perikop ini dimulai dengan satu kata. Ketahuilah. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ketahuilah. Kalau saudara membaca Alkitab terjemahan lama, kata ketahuilah ditulis di sana dengan kata perhatikanlah. Amati, cermati. Lalu dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ditulis dengan kata ingatlah. Jadi perikop ini dimulai dengan kata ketahuilah, perhatikanlah, ingatlah. Apa yang harus kita ketahui, kita perhatikan, kita ingat pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ini yang harus kita ketahui, kita perhatikan, kita ingat bahwa pada hari-hari terakhir, hari terakhir di sini artinya akhir zaman akan datang masa yang sukar.
Waktu saya mempelajari saudara, kata masa yang sukar. Kata masa yang sukar ini artinya adalah masa yang berat. Kenapa dikatakan masa yang berat? Karena masa yang berat untuk dipikul, untuk dihadapi, untuk ditanggung. Ini masa sukar. Di akhir zaman akan datang masa yang sukar. Masa yang berat. Berat untuk dipikul oleh kita. Berat untuk dihadapi oleh kita. Berat juga untuk ditanggung oleh kita. Kata sukar, 2 Timotius pasal 3 ayat 1, ditulis juga dalam Matius pasal 8 ayat 28. Coba tampilkan, saya bacakan. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Kata berbahaya di ayat itu sama dengan kata sukar. Waktu Yesus dan murid-muridnya setelah menyeberang danau, mereka tiba di seberang di daerah orang Gadara. Lalu datang 2 orang yang kerasukan setan. Dan 2 orang ini dikatakan sangat berbahaya, sangat sukar. Kenapa? Karena mereka dirasuk setan. Hingga orang tidak berani melewati jalan itu. Rupanya saudara, orang yang dirasuk setan itu sama dengan orang yang berbahaya. Orang yang sukar. Nah, waktu kita perhatikan kata ini saudara, ketahuilah pada hari terakhir di akhir zaman akan datang masa yang sukar. Sukar di sini saudara dilukiskan seperti dengan 2 hal. Yang pertama seperti binatang buas atau binatang yang berbahaya. Lalu yang kedua laut yang sedang bergelora atau laut yang sedang mengamuk. Jadi kita harus ketahui saudara. Karena kita hidup di akhir zaman. Akan datang masa yang sukar. Seperti kita diperhadapkan dengan binatang buas yang berbahaya. Seperti kita diperhadapkan dengan laut yang sedang bergelora. Laut yang sedang mengamuk. Artinya sesuatu yang sangat mencekam dan menakutkan. Pertanyaannya adalah, dari mana datangnya kesukaran itu? Ketahuilah pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dari mana datangnya kesukaran itu? Saya jawab, kesukaran di akhir zaman datangnya dari ulah atau perbuatan jahat manusia. Jadi masa sukar di akhir zaman yang akan kita hadapi adalah sukaran karena ulah perbuatan jahat manusia. Jadi kejahatan manusia yang membuat di akhir zaman itu akan datang masa yang sukar. Ngeri ya saudara. Rupanya kesukaran di akhir zaman itu dilakukan karena kejahatan manusia. Apakah perbuatan kejahatan manusia itu saudara? Ayat 2 sampai ayat 5 tampilkan, saya bacakan. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang.
Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Apa kejahatan yang dilakukan oleh manusia dari zaman ini, saudara? Ayat 2 sampai ayat 5, saya menyebutnya hidup di dalam kefasikan. Ini penyebab kesukaran di akhir zaman, saudara. Orang hidup di dalam kefasikan. Hidup di dalam kefasikan itu sama dengan hidup di dalam kejahatan. Karena manusia di zaman hidup di dalam kejahatan. Kejahatan mereka inilah yang membuat datangnya masa yang sukar. Dan kita sedang saksikan itu, saudara. Kejahatan-kejahatan yang sedang dilakukan oleh manusia di akhir zaman ini. Di seluruh dunia, saudara. Bukan saja di negara kita. Mereka inilah, saudara, yang membuat masa sukar di akhir zaman. Katakan sama diri kita, bukan saya Tuhan. Bukan saya penyebabnya Tuhan. Saya bukan orang jahat, saya tidak hidup di dalam kefasikan. Kalau kita katakan bukan saya, berarti ada orang lain penyebabnya, saudara. Jangan kita termasuk di dalamnya. Biar orang lain, tapi bukan kita orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, saya akan menyampaikan 3 saja perbuatan jahat atau hidup dalam kefasikan manusia di akhir zaman. Yang pertama dalam pasal 3 ayat 2, tampilkan lagi. Saya akan lihat 2 hal di sini. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Ini yang pertama. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Saya mau tanya kepada saudara, mencintai diri sendiri itu salah enggak? Tidak. Manusia itu enggak perlu diajarin, saudara, untuk mencintai dirinya sendiri. Dengan sendirinya, secara naluri, manusia pasti mencintai dirinya sendiri. Kalau manusia mencintai dirinya secara wajar, tidak salah, saudara, tidak salah. Tetapi dikatakan di sini, manusia mencintai dirinya sendiri, yang dilakukan ini adalah kejahatan yang membuat masa sukar. Kenapa dikatakan di sini? Mencintai diri sendiri menjadi sebuah kejahatan. Saya mau sampaikan kepada kita semua, kata mencintai diri di sini, kata lainnya adalah hidup berpusat kepada diri sendiri. Kata berpusat yang saya maksud adalah cinta yang tidak terbatas. Orang itu memberikan cinta yang tidak terbatas, yang tidak wajar lagi kepada dirinya sendiri. Nah, waktu cinta itu diberikan kepada dirinya, itu sebuah kejahatan. Kalau masih wajar-wajar, enggak salah, saudara. Manusia pasti mencintai dirinya, enggak ada manusia membenci dirinya. Kalau masih cinta itu wajar. Tapi kalau cinta itu sudah tidak wajar, secara tidak terbatas dia berikan cintanya kepada diri sendiri. Itu sebuah kejahatan. Nah, saya mau katakan kepada kita semua, jika seseorang menjadikan dirinya sebagai pusat kehidupan, maka yang pertama adalah
hubungan orang itu kepada Tuhan dan sesama menjadi rusak. Waktu seseorang memberikan cinta yang tidak terbatas kepada dirinya, berfokus kepada dirinya, maka hubungan orang itu dengan Tuhannya, hubungan orang itu dengan sesamanya menjadi rusak. Waktu hubungan dia dengan Tuhan rusak, hubungan dia dengan sesama rusak, inilah penyebab dia membuat kesukaran di akhir zaman ini. Orang kalau hubungan sama Tuhan sudah rusak, saudara, kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang itu. Orang kalau ada hubungannya rusak dengan sesama manusia, kejahatan yang dilakukan kepada sesamanya. Ini yang pertama, saudara. Lalu yang kedua, ketaatan orang itu kepada Tuhan dan belas kasihan orang itu kepada sesama menjadi mustahil. Orang waktu dia mencintai dirinya secara tidak terbatas, mustahil orang itu akan taat kepada Tuhan. Orang itu punya belas kasihan kepada sesamanya, mustahil. Katakan sama diri kita, bagaimana ketaatanmu sama Tuhan? Bagaimana belas kasihanmu terhadap sesamamu? Waktu engkau tidak taat sama Tuhan, mungkin engkau terlalu mencintai diri sendiri daripada Tuhan. Waktu engkau tidak punya belas kasihan terhadap sesamamu, mungkin engkau orang yang sangat mencintai diri sendiri hingga orang lain tidak engkau pedulikan. Pandemi COVID-19 ini kita banyak menyaksikan banyak belas kasihan yang dilakukan orang kepada sesamanya. Tanyakan sama diri kita, saya termasuk orang itu. Berani saudara katakan, saya termasuk orang itu yang membagi kepada sesama yang susah. Saya membagi, saudara. Saya nyampaikan firman Allah karena saya praktekkan firman itu dalam hidup saya. Belas kasihan kepada sesama. Tetapi waktu orang itu hidupnya berfokus kepada dirinya sendiri, dia berikan cinta yang tidak terbatas, ketaatan sama Tuhan dan belas kasihan kepada sesama, mustahil terjadi dan ada dalam hidup orang tersebut. Kita buka Matius 22, 37 sampai 39. Kita perhatikan di sini. Agak cepat multimedia ya. Karena waktu kita ibadah nggak lama ini. Habis firman langsung saya tutup. Ada yang mau bantu saya baca? Terus sampai 39. Puji Tuhan. Ini hukum yang Yesus katakan. Hukum secara vertikal, hukum secara horizontal. Hukum secara vertikal, Yesus katakan kasih Tuhanmu. Dengan apa? Segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap pikiranmu, segenap kekuatanmu. Cukup? Tidak. Yesus katakan ada lagi yang kedua. Hukum kepada sesamamu secara horizontal. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pertanyaannya, siapa orang Kristen, orang percaya yang bisa melakukan hukum ini?
Mereka yang tidak mencintai dirinya sendiri. Kalau dia mencintai dirinya sendiri, dia sulit melakukan hukum ini baik kepada Tuhan juga kepada sesama. Itu sebabnya saya mau katakan kepada kita semua, lawan cinta kepada diri adalah kita tidak mencintai Tuhan kita. Waktu kita mencintai diri kita secara berlebihan, cinta kita kepada Tuhan menjadi rusak, saudara. Rusak. Yang kedua, kejahatan yang dilakukan oleh manusia di akhir zaman. Kembali pasal 3 ayat 2. Nggak bisa ya? Saya jawab. Menjadi hamba uang. Jadi yang pertama tadi mencintai dirinya sendiri. Lalu yang kedua kejahatan dari manusia di zaman yang membuat zaman itu rusak. Karena manusia itu menjadi hamba uang. Kata hamba uang di sini, kata lainnya adalah pecinta uang. Hamba uang atau pecinta uang, orang yang seperti ini saudara, pertama adalah orang yang menjadikan uang yang terutama di dalam hidupnya. Bangun tidur, uang yang dipikirin. Mau tidur, uang yang dipikirin. Lalu yang kedua, orang itu akan menjadikan uang segala-galanya. Kalau enggak ada uang, stres dia, saudara. Karena uang menjadi segala-galanya. Lalu yang ketiga, orang itu menganggap segala sesuatu dapat dibeli dengan uang. Ini orang yang menghalalkan segala cara. Lalu yang keempat, orang itu menjadikan semua dilakukan atau diukur dengan uangnya. Sudahkah ini terjadi di akhir zaman? Sudah. Sudah. Sekarang saudara, semua orang berpikir bagaimana mencari uang. Saya mau tanya kepada saudara, tugas dokter itu apa? Mengobati orang sakit. Tapi sekarang dokter menjadi pedagang juga. Dia jual obat. Tadi sudah berubah fungsinya saudara. Waktu dia menjadi pedagang, dia jadikan pasien tempat dia mencari uang. Rumah sakit dulu misinya bagus semua, sosial. Yang susah nggak usah bayar. Sekarang nggak ada rumah sakit seperti itu. Nggak ada, termasuk rumah sakit Kristen. Semua uang, semua uang. Berapa banyak orang korupsi, kenapa? Karena dia hamba uang. Gak pernah puas dia dengan yang ada, saudara. Waktu orang menjadi hamba uang, dia akan merusak zaman ini. Inilah sekarang, saudara, yang dirusak, yang mengalaminya manusia di akhir zaman. Saya baca sebuah buku, saudara. Ada sebuah rumah sakit yang seringkali semua dengan uang, semua dengan uang. Sampai udah terkenal lah rumah sakit ini, semua sakit apapun katanya begini-begini, semua ujungnya uang. Lalu diujilah oleh seseorang rumah sakit itu. Orang itu sudah tahu dia sakit apa keluarganya. Dan dia tahu keluarganya ini dia gak akan lama. Lalu dia udah tahu keluarga ini divonis dengan ini penyakitnya. Dia bawa keluarga di rumah sakit itu. Dia sudah tahu nanti hasil akhirnya apa. Oh,
keluarga Bapak sakit ini. Harus begini, berapa bayarnya? Sekian ratus juta. Lalu dia bilang, Bapak bohong, dokter bohong. Keluarga saya sakit ini, bukan sakit itu. Dilaporin saudara, dokter-dokternya. Kenapa? Kok bisa berubah profesi dokter menjadi pedagang? Karena menjadi hamba uang. Katakan kepada diri kita, saya bukan hamba uang. Dan ini saudara ngomong, saya bukan hamba uang. Amin. Coba kita baca Pengkhotbah pasal 5 ayat 9. Sudah bisa belum multimedia? Belum. Oh ini udah berarti ada mujizat saudara. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Ayat ini apa saudara? Firman Tuhan. Firman Tuhan itu iya dan amin. Ayat ini jelas, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang itu. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Satu lagi kita baca 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Akar segala kejahatan saudara, semua dasarnya adalah uang. Waktu seseorang menjadi hamba uang, disitulah akar kejahatan yang akan dilakukan oleh orang tersebut. Lalu bagaimana dia dilakukan? Dia karena memburu uang, dia mau menyimpang dirinya dari imannya. Dia udah tahu gak boleh nipu, tapi dia nipu karena dia buru uang. Dia tidak tahu gak boleh korupsi, tapi dia korupsi kenapa? Dia memburu uang. Dia sudah tahu tidak boleh ini, tidak boleh, dia sudah tahu. Tapi kenapa dia lakukan? Karena dia ini memburu uang. Akhirnya dia menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Siapa kemarin yang ditangkap KPK itu? Dia, anak mantunya, istrinya. Siapa itu? Nur siapa? Nur Hadi. Coba saudara, kalau dia berpikiran normal, sehat, dia nggak pernah berpikir dia, anak mantu, istri sama-sama di penjara. Saya aja nggak pernah mimpi saudara, nggak pernah mimpi. Dia kenyataan. Bapak, anak, istri, kompak. Kenapa? Ini saudara memburu uang. Masa hanya pekerjaannya begitu, rumahnya banyak, mobil mewahnya banyak. Enggak wajar, kenapa ini memburu uang? Ini dia menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kok dia bisa sama dengan mantunya di penjara? Kan aneh saudara, dia sama istrinya sama di penjara. Aduh, saya lu udah gambarin nih gimana anak-anaknya itu kalau dia masih kuliah. Tinggal di sebuah perumahan misalnya, apa yang akan dialami oleh anaknya itu? Kena hukum sosial anak-anaknya itu, keluarga besarnya. Dasar lu punya ini, bapak lu korupsi, mama lu korupsi, ipar lu korupsi. Betapa malunya keluarganya. Tapi gak pernah ini saudara, dia gak pernah berpikir akan menyiksa dirinya, gak pernah. Kenapa? Memburu uang. Makanya pengkhotbah tadi katakan, karena orang cari uang, uang tuh gak bisa ngasih kepuasan saudara. Lalu bagaimana mengatasi supaya kita tidak menjadi hamba uang? Saya jawab 2. Kita harus jadi hamba Tuhan. Kata hamba Tuhan di sini artinya bukan jadi pendeta saudara. Bukan jadi penginjil.
Tapi kita menjadikan diri kita menjadi hambanya Tuhan kita. Kita jadikan diri kita pelayannya Tuhan kita. Ini cara pertama kalau kita tidak ingin jadi hamba uang. Kita harus jadi hamba Tuhan. Lalu yang kedua, Ibrani 13 ayat 5. Ini yang harus kita lakukan untuk mengatasi hamba uang. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan engkau sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Perhatikan ini saudara. Bagaimana cara kedua mengatasi supaya kita tidak jadi hamba uang? Cukupkan dirimu dengan apa yang engkau miliki. Lalu engkau pegang janji Tuhan. Bahwa Tuhan katakan, aku sekali-kali, aku tidak akan pernah membiarkan engkau. Aku sekali-kali, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Ini kita pegang. Waktu kita mau menjadikan diri kita bukan menjadi hamba uang. Kita pegang ini. Ada janji Tuhan. Sekali-kali tidak pernah dia membiarkan dan meninggalkan saya. Termasuk keluarga saya. Waktu kita pegang janji ini, kita katakan, Tuhan cukup apa yang saya miliki. Ini perhatiin saudara, jangan kamu jadi hamba uang. Ketiga saudara, kejahatan dilakukan oleh manusia di akhir zaman. Saya cepat saja. Ketiga, di dalam pasal 3 ayat 5 bagian A. 2 Timotius pasal 3 ayat 5. Saya baca aja keseluruhan. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Yang ketiga kejahatan dilakukan oleh orang di akhir zaman. Yang membuat zaman menjadi rusak atau sukar adalah secara lahiriah. Orang itu menjalankan ibadahnya. Tetapi pada hakikatnya orang itu memungkiri kekuatan ibadah itu. Jadi orang-orang ini saudara yang membuat zaman sukar lalu mereka hidup dalam kejahatan bukan orang yang tidak menjalankan ibadah saudara. Orang ini menjalankan ibadahnya. Hari Minggu dia datang. Pertengahan minggu ya dia datang saudara. Tetapi orang ini memungkiri kekuatan ibadah itu. Kalau dalam Alkitab terjemahan lama ditulis seperti ini. Yang merupakan dirinya seperti orang beribadah. Tetapi kuasa ibadah itu ditolaknya. Dia menjadikan dirinya orang yang beribadah. Tetapi kuasa ibadah ditolak oleh orang tersebut. Pertanyaannya adalah apa artinya ini saudara? Beribadah tetapi menolak kuasa ibadah. Saya jawab dua. Orang yang beribadah tapi dia menolak kuasa ibadah. Orang itu sama dengan orang yang beragama tapi tidak bermoral. Moralnya rusak. Kedua, orang ini beribadah tapi menolak kuasa ibadah. Dia punya iman, imannya tidak disertai dengan perbuatan. Imannya iman yang mati. Dia ibadah saudara. Tetapi dia punya iman tidak pernah disertai dengan perbuatan. Nah, kekristenan yang hanya tahu beribadah tapi menolak kuasa ibadah, kekristenan tanpa pertobatan. Atau kata lainnya tanpa perubahan hidup. Saya nggak usah lihat contoh di luar sana, di tempat sini aja banyak saudara.
Nanti kalau saya sudah punya ini, saya berhenti ngerokok. Saya tunggu janjinya, tetap aja rokoknya. Pernah saya lihat sering. Nanti kalau saya sudah ini baru saya mau rajin beribadah. Datang ibadah. Tapi tetap tidak bertobat. Kenapa? Dia beribadah, kuasa ibadah ditolak dalam hidupnya. Dia datang ibadah nih. Tapi pikirannya di luar sana. Dia datang ibadah. Dia nggak bawa Alkitab, bawa HP. Tapi yang dilihat bukan ayat firman di sana. Tapi janji-janji di luar sana. Padahal waktu dia beribadah sungguh-sungguh ada hadirat Tuhan yang bisa mengubah hidup seseorang. Tapi dia tidak rasakan hadirat Tuhan itu. Lalu apa yang firman Tuhan katakan? Jauhilah mereka itu. Waktu seseorang dia beribadah tapi tidak ada perubahan hidup. Orang itu tetap hidup di dalam kejahatan. Dan dia anggap enggak salah. Enggak salah itu. Dari tahun ke tahun. Dari dia belum punya anak sampai punya anak. Lalu anaknya punya mantu, punya cucu. Sama juga dia enggak berubah-berubah. Katakan itu bukan saya Tuhan, orang lain. Mari saudara, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan masa sukar ini dilakukan oleh perbuatan jahat manusia di akhir zaman. Ayat penutup kita lihat Yakobus pasal 1 ayat 27. Saya ingin kita baca ayat ini bersama-sama. Yakobus 1 ayat 27. 2, 3. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Perhatikan bagian akhir. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat. Ibadah yang ada kuasa di alam hidup orang itu. Terakhir, dia akan jaga dirinya tidak dicemarkan oleh dunia. Dia jaga, saudara. Kenapa? Dia beribadah, dia mengalami kuasa ibadah itu. Waktu dia jaga dirinya, tidak jauh dari dia tidak akan lakukan kejahatan dalam dunia ini. Sekarang kita lihat saudara, kejahatan yang sedang kita saksikan. Satu negara buat negara lain hancur. Satu negara kepada negara lain buat hancur. Itu semua dijagokan oleh kejahatan manusia. Dan di dalamnya ada negara-negara yang mayoritas anak Tuhan. Kenapa mereka lakukan itu? Karena ini, saudara. Mereka mencintai dirinya sendiri. Mereka jadi hamba uang. Mereka beribadah tapi menolak kuasa ibadah. Mari saudara, cintailah dirimu sewajarnya. Jangan berlebih-lebihan. Karena Tuhan mencintai dirimu berlebihan. Tidak terbatas. Ketataanmu sama Tuhan menjadi mustahil. Belas kasihanmu terhadap sama menjadi mustahil. Lalu puaskanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan jadi hamba uang. Dan beribadahlah. Tapi engkau juga terima kuasa ibadah itu yang mengubah kehidupanmu. Mari kita berdiri, kita berdoa. Saya minta nanti Ibu Ita Johansa berdoa. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga untuk pimpinan-Mu di tengah ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Dari awal mula pertama, pertengahan
sampai pada tamatnya. Kami bersyukur kami boleh menikmati firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu boleh tertanam, bertumbuh di tanah hati kami yang terbaik. Roh Kudus, Engkau berbicara dalam setiap kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh peka akan isi hati-Mu untuk kehidupan kami. Dan kami boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, di dalam pengenalan kami kepada Engkau. Bapa yang di sorga, biarlah kekuatan firman-Mu boleh membawa kehidupan kami. Kami boleh semakin dekat di dalam Engkau Tuhan, berjalan dalam kebenaran-Mu Tuhan, di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat semuanya Tuhan, dan kami kembalikan kepada Engkau. Kami berdoa buat setiap keluarga yang ada di tempat ini Tuhan, buat sidang jemaat-Mu, senantiasa kiranya Tuhan Engkau memberikan kekuatan, kesabaran, dan biarlah kemampuan untuk terus berjalan di dalam Engkau. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu dan kami sudah menanamnya di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Akhirnya terimalah berkat dari Allah Bapa, rahmat cinta kasih dari Yesus Kristus, bimbingan dan persekutuan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini, esok, sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati.